Shalom Pak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Lydia Teresa Tambunan, NIM 240104038, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Tugas video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah teori sistem dalam pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Nasib Tua Lumanggaol MED. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tujuan manfaat teori sistem, sistem pendidikan Indonesia, dan 8 jenis teori sistem dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian tujuan dan manfaat teori sistem. Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Sistem adalah satu kesatuan dari berbagai bagian yang saling memiliki fungsi dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Teori sistem adalah gabungan dari aksioma dan proposisi. Aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa perlu pembuktian. Proposisi merupakan pernyataan yang menjelaskan atau menggambarkan dunia nyata bisa benar atau salah. Terdapat 7 aksioma yang membentuk teori sistem. 1. Sentralitas, yaitu sistem terdiri dari 2 pasang proposisi, yaitu kemunculan dan hierarki, komunikasi dan kontrol. Kedua, kontekstual, yaitu sistem dipengaruhi oleh keadaan dan faktor-faktor yang melingkupi sistem. Ketiga, desain, yaitu sistem direncanakan, dipakai, dan dikembangkan sesuai tujuan. Keempat, tujuan, sistem mencapai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Kelima, informasi, yaitu sistem yang membuat, memiliki, transfer, dan memodifikasi informasi. Selanjutnya, operasional, yaitu sistem yang berfungsi menghasilkan perilaku dan kinerja. Selanjutnya, kelangsungan hidup, yaitu sistem mampu mendeteksi perubahan dalam lingkungan operasional untuk memastikan keberadaan yang berkelanjutan. Tujuan dan manfaat teori sistem yaitu teori sistem bermanfaat guna memberikan penjelasan tentang sistem dunia nyata. Teori sistem memberikan landasan untuk meningkatkan pemahaman ketika berhadapan dengan sistem dan masalah serta kekacauan yang menyertainya. Jenis-jenis teori sistem: yang pertama, teori sistem umum; kedua, teori sistem kehidupan; ketiga, teori sistem matematika; keempat, teori sibernetika; kedua, sistem pendidikan Indonesia. Pengertian sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan nasional, adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen-komponen pendidikan, yaitu pertama, input pendidikan yang terdiri dari sumber daya manusia, misalnya peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan stakeholder pendidikan. Kedua, sumber daya lainnya adalah tujuan pendidikan, buku pelajaran, fasilitas belajar, kurikulum, teknologi, dan pendanaan. Kedua, proses pendidikan. Proses pendidikan adalah keseluruhan aktivitas dari komponen input pendidikan yang terlibat dan memiliki interaksi sehingga terjadi suatu proses dalam konteks pendidikan. Ketiga, output pendidikan. Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program pendidikan. Indikator pendidikan yaitu angka lulusan pada SD, SMP, SMA, dan SMK. Keempat, outcome pendidikan. Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Outcome atau tujuan jangka pendek pada aspek pembelajaran yaitu terciptanya kualitas lulusan yang memiliki karakteristik pengetahuan, attitude, skill, opini, aspirasi, dan motivasi. Outcome, tujuan jangka menengah pada aspek kegiatan perilaku, praktek, penentu keputusan, kebijakan, dan aksi-aksi sosial di bidang pendidikan. Outcome, tujuan jangka panjang pada menekankan pada perubahan kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan dalam bidang pendidikan. Jenis-jenis pendidikan Indonesia. Jenis-jenis pendidikan Indonesia adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terdiri dari jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Salah satu permasalahan sistem pendidikan Indonesia yang terjadi adalah permasalahan pengelolaan dana pendidikan yang kurang transparan. Permasalahan dana pendidikan yang kurang transparan menunjuk pada kondisi di mana penggunaan dan pelaporan dana pendidikan tidak dilaporkan secara terbuka dan jelas kepada publik maupun pemangku kepentingan lainnya. Minimnya transparansi ini sering terjadi dalam beberapa aspek, yaitu laporan penggunaan data yang tidak lengkap atau tidak dipublikasikan secara luas, kurangnya mekanisme pelaporan yang terbuka kepada masyarakat, serta pengawasan internal dan eksternal yang lemah. Ketiga, jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan. Yang pertama adalah teori sistem umum. Teori sistem umum yaitu suatu organisasi atau lembaga sebagai kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Teori sistem umum dikembangkan oleh Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Berdasarkan hubungannya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi aktif dengan lingkungan. Sistem ini menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output, serta menggunakan umpan balik untuk menyesuaikan diri. Sistem terbuka bersifat dinamis dan adaptif, sehingga paling banyak digunakan untuk menjelaskan sistem sosial dan pendidikan. Kedua, sistem tertutup adalah sistem yang memiliki interaksi sangat terbatas dengan lingkungan luar. Sistem ini berjalan berdasarkan aturan internal yang relatif tetap dan lebih bersifat teoritis. Karena jarang ditemukan secara murni,
dalam kehidupan sosial. Ketiga, sistem terisolasi adalah sistem yang sama sekali tidak berinteraksi dengan lingkungan, baik menerima input maupun menghasilkan output. Sistem ini bersifat ideal dan umumnya hanya digunakan sebagai model dalam kajian ilmiah. Implementasi teori sistem umum dalam pendidikan. Yang pertama, pada sistem terbuka. Sekolah menerima berbagai input dari lingkungan luar, seperti peserta didik, guru, kurikulum nasional, dana dari pemerintah, serta dukungan orang tua dan masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung di sekolah, lalu menghasilkan output berupa lulusan, prestasi akademik, dan perilaku sosial siswa. Sekolah juga menerima umpan balik dari masyarakat, misalnya kritik atau saran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, pada sistem tertutup. Saat ujian berlangsung, ruang kelas dibuat tertutup dari pengaruh luar. Siswa tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan pihak luar, tidak menggunakan alat bantu selain yang diizinkan, dan semua aturan ditentukan oleh sekolah. Proses ujian berjalan berdasarkan mekanisme internal tanpa campur tangan lingkungan luar hingga ujian selesai. Ketiga, sistem terisolasi. Dalam simulasi ini, siswa belajar menggunakan modul cetak atau digital yang sudah lengkap tanpa akses internet, tanpa diskusi dengan guru atau teman. Semua informasi ini sudah tersedia dalam modul. Proses belajar berlangsung secara mandiri, tanpa pengaruh dari lingkungan luar selama periode pembelajaran tersebut. Kedua, teori sistem kehidupan. Teori sistem kehidupan adalah teori yang dikembangkan oleh James Graham Miller pada tahun 1916 sampai 2002. Ia memandang kehidupan sebagai sistem yang tersusun dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Teori ini berasal dari kontribusi ilmu biologi dan sosiologi yang digunakan untuk menjelaskan berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari tingkat sel hingga sistem sosial yang lebih luas. Intinya, setiap sistem kehidupan memiliki struktur dan fungsi, terdiri dari subsistem, berinteraksi dengan lingkungan, dan bersifat dinamis dan berkelanjutan. Konsep dasar teori sistem kehidupan. Konsep dasar teori sistem kehidupan. Menurut Miller, terdapat 5 konsep dasar dalam teori sistem kehidupan. Yang pertama adalah ruang. Sistem kehidupan selalu berada dalam ruang tertentu, baik fisik, geografis, maupun konseptual. Kedua, waktu. Sistem kehidupan berlangsung dan berkembang dalam dimensi waktu, dalam detik, hari, maupun tahun. Ketiga, materi. Semua sistem kehidupan tersusun dari materi yang menempati ruang. Keempat, energi. Energi dibutuhkan agar sistem dapat bekerja, bertahan, dan berkembang. Kelima, informasi. Informasi berupa simbol, pesan, atau sinyal yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pengendalian dalam sistem. Selain itu, Miller juga menjelaskan 8 tingkat sistem kehidupan, yaitu sel, organ, organisme, kelompok, organisasi, komunitas, masyarakat, dan supranasional. Implementasi teori sistem dalam pendidikan. Implementasi teori sistem dalam pendidikan. Penerapan teori ini menekankan bahwa pendidikan harus dikelola secara fleksibel dan berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika manusia dan lingkungan. Yang pertama, sekolah sebagai organisme hidup. Sekolah dipandang sebagai sistem yang tumbuh dan berubah sesuai perkembangan peserta didik, guru, dan masyarakat. Kedua, interaksi dan komunikasi, di mana hubungan sosial antar guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan. Ketiga, adaptasi terhadap lingkungan. Sekolah menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman. Keempat, pengembangan berkelanjutan, yaitu peningkatan mutu pendidikan dilakukan secara terus-menerus melalui evaluasi, inovasi pembelajaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, teori sistem matematika. Menurut Rudolf Eckelmann, teori sistem matematika memandang sistem sebagai proses dinamis yang dapat dipresentasikan dalam bentuk model matematis, yaitu ruang keadaan, untuk menggambarkan, memprediksi, dan mengendalikan perubahan sistem dari waktu ke waktu berdasarkan input dan pengamatan. Konsep teori sistem matematika oleh Rudolf Eckelmann menekankan bahwa suatu sistem dipahami sebagai sistem dinamis yang dapat dimodelkan secara matematis melalui model ruang keadaan. Sistem digambarkan berdasarkan hubungan antar input, proses, dan output, serta perubahan keadaan sistem dari waktu ke waktu. Kalman juga menekankan pentingnya estimasi dan pengendalian sistem secara objektif menggunakan data dan perhitungan matematis, sehingga kondisi sistem dapat diprediksi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Implementasi teori sistem matematika dalam bidang pendidikan terlihat pada penggunaan pendekatan berbasis data dan perhitungan matematis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekolah dan guru memanfaatkan hasil evaluasi belajar siswa sebagai input untuk memprediksi perkembangan belajar dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran dipantau secara sistematis, dievaluasi secara objektif, dan disesuaikan secara berkelanjutan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan terukur. Keempat, teori sistem sibernetika. Sibernetika adalah ilmu tentang pengendalian dan komunikasi pada makhluk hidup dan mesin. Menurut Norbert Wiener pada tahun 1948, konsep teori sistem sibernetik yaitu umpan balik atau feedback, yaitu mekanisme di mana keluaran suatu proses dikembalikan sebagai informasi untuk mengatur proses selanjutnya. Kedua, kontrol dan komunikasi. Sistem menjaga keseimbangan dengan mengendalikan masukan dan keluaran melalui komunikasi informasi. Ketiga, tujuan atau
ontologi, yaitu setiap sistem bertindak menuju suatu tujuan atau keadaan yang diinginkan. Tindakan tidak acak, melainkan dipandu oleh suatu tujuan. Kelima, model sistem, yaitu setiap regulator harus memiliki model internal sistem yang dikontrolnya. Model ini menggunakan dan memungkinkan perbandingan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Keenam, adaptasi dan organisasi diri. Sistem mampu mengatur ulang dirinya sendiri dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan untuk menjaga stabilitas. Cybernetika orde kedua diperkenalkan oleh Heinz von Foerster. Pengamat adalah bagian dari sistem yang diamati pengetahuan dikonstruksi, bukan sekadar ditemukan. Implementasi teori sistem sibernetika adalah pendidikan di sekolah terlihat dari proses pembelajaran yang berlangsung secara terencana, terkontrol, dan menggunakan umpan balik. Sekolah dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari guru, peserta didik, kurikulum, dan evaluasi yang saling berkaitan. Guru berperan mengendalikan proses pembelajaran, sedangkan peserta didik memberikan respons melalui keaktifan dan hasil belajar. Umpan balik diterapkan melalui penilaian, seperti tugas, ulangan, dan observasi sikap siswa. Asal penilaian tersebut digunakan guru untuk memperbaiki metode dan strategi pembelajaran agar tujuan belajar tercapai. Dengan demikian, pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas belajar siswa. Kelima, teori sistem sosial. Teori sistem sosial menurut Talcott Parsons adalah pandangan bahwa masyarakat merupakan kumpulan sistem sosial yang terintegrasi, di mana setiap bagian sistem saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain untuk mencapai keseimbangan atau equilibrium. Parsons menganggap sistem sosial sebagai sebuah kesatuan interaksi antara individu, kelompok, institusi, dan organisasi yang berfungsi secara struktural dan fungsional untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan masyarakat melalui nilai dan norma yang disepakati bersama. Konsep teori sistem sosial. Yang pertama, adaptation. Sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, goal attainment, yaitu sistem harus mampu menetapkan tujuan dan berupaya mencapainya melalui peran dan tindakan sosial. Ketiga, integration, yaitu sistem harus menjaga keserasian dan keteraturan antar bagian melalui norma dan nilai sosial. Keempat, latency atau pattern maintenance, yaitu sistem harus mampu memelihara pola budaya, nilai, dan motivasi sosial agar tetap stabil dan dari waktu ke waktu. Implementasi teori sistem sosial dalam bidang pendidikan dapat dilihat melalui fungsi agile di sekolah, yaitu dapat kita lihat adoption tampak ketika sekolah menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan sarana pendidikan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan lingkungan. Goal attainment terlihat dari penetapan tujuan pendidikan dan peran guru serta siswa dalam mencapai melalui proses belajar mengajar. Integration diterapkan melalui aturan sekolah, norma, dan kerjasama antar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Latensi diwujudkan dalam penanaman nilai, budaya sekolah, dan pembinaan karakter siswa agar motivasi belajar dan nilai sosial tetap terjaga secara berkelanjutan. Keenam, teori sistem filsafat. Teori sistem filsafat berakar pada pemikiran Ludwig von Bertalanffy. Teori sistem filsafat merupakan sebuah teori yang memandang bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sebuah ilmu yang tidak terdiri sendiri, tetapi melibatkan disiplin ilmu lainnya. Konsep dasar teori sistem filsafat yang pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan atau realitas. Ontologi menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang ada dan bagaimana hakikat sesuatu itu ada. Ontologi menjadi dasar karena pandangan tentang realitas akan memengaruhi cara manusia berpikir dan bertindak. Kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh, apa sumbernya, dan bagaimana kebenaran itu ditentukan. Dalam pendidikan, epistemologi memengaruhi metode pembelajaran dan pendekatan ilmiah yang digunakan. Ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan kegunaan pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan tentang untuk apa pengetahuan digunakan dan bagaimana nilai moral dalam penerapannya. Dalam pendidikan dan ilmu, aksiologi menekankan bahwa pengetahuan harus digunakan secara bertanggung jawab, bermoral, dan bermanfaat bagi manusia. Implementasi teori sistem filsafat dalam pendidikan. Yang pertama, implementasi ontologi dalam pendidikan. Ontologi dalam pendidikan berkaitan dengan pandangan tentang hakikat manusia, peserta didik, dan realitas pendidikan. Peserta didik dipandang sebagai manusia seutuhnya, jasmani, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual, bukan sekadar objek pembelajaran. Tujuan pendidikan diarahkan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, bukan hanya penguasaan materi. Kurikulum disusun sesuai dengan hakikat ilmu dan kebutuhan nyata kehidupan, baik individu maupun masyarakat. Dengan dasar ontologis ini, pendidikan menekankan pembentukan manusia yang utuh dan bermakna.
Kedua, implementasi epistemologi dalam pendidikan. Epistemologi dalam pendidikan berkaitan dengan cara memperoleh, mengembangkan, dan memvalidasi pengetahuan. Penggunaan metode pembelajaran yang ilmiah, kritis, dan reflektif, seperti diskusi, eksperimen, penelitian, dan problem-based learning. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik menemukan pengetahuan, bukan satu-satunya sumber informasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam membangun pemahaman. Ketiga, implementasi aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi dalam pendidikan berkaitan dengan nilai, etika, dan tujuan penggunaan pengetahuan. Penanaman nilai moral, etika, dan karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pendidikan diarahkan agar pengetahuan digunakan untuk kebaikan bersama, bukan merugikan orang lain. Pengembangan nilai estetika seperti apresiasi seni, budaya, dan keindahan dalam kehidupan. Aksiologi memastikan pendidikan tidak bersifat netral nilai, tetapi membentuk pribadi yang berkarakter. Ketujuh, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi oleh Brown Van Brenner menjelaskan bahwa perkembangan individu dibentuk oleh sistem lingkungan yang saling terhubung, mulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, hingga struktur masyarakat yang lebih luas, seperti budaya. Konsep dasar teori sistem ekologi yang pertama, mikrosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu meliputi keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan hal-hal lain yang sehari-hari ditemui oleh peserta didik. Dalam mikrosistem inilah terjadi interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial tersebut. Keluarga, terutama orang tua dan lingkungan, sekolah merupakan agen sosialisasi terdekat dalam kehidupan setiap keluarga, setiap individu, sehingga keluarga mempunyai pengaruh besar pada pembentukan karakter dan habit seseorang. Kedua, mesosistem. Mesosistem mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Dalam kaitannya dengan proses pendidikan, pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik di rumah akan ikut mempengaruhi kondisi peserta didik di sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, ekosistem. Ekosistem adalah sistem sosial yang lebih besar, di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Sebagai contoh, jam kerja orang tua bertambah, yang menyebabkan peserta didik kehilangan interaksi dengan orang tuanya, sehingga memengaruhi perkembangan anak tersebut. Keempat, makrosistem. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan nilai masyarakat secara umum, di mana individu berada. Kelima, kronosistem. Kronosistem mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Kronosistem meliputi keterampilan atau keterpolaan peristiwa-peristiwa sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris. Implementasi teori sistem ekologi dalam pendidikan. Implementasi teori sistem ekologi dalam bidang pendidikan terlihat dari pemahaman bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang saling berkaitan. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tapi juga dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, masyarakat, budaya, serta perubahan zaman. Sekolah perlu bekerja sama dengan keluarga dan lingkungan untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan akademik dan karakter prestasi siswa. Melalui pendekatan ini, pendidikan diarahkan agar mampu menyesuaikan program pembelajaran dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan teknologi, sehingga proses pendidikan berjalan secara holistik dan berkelanjutan. Terakhir, teori sistem Deming. Menurut Dewey Edwards Deming, teori Deming adalah kerangka kerja filosofi manajemen berbasis sistem yang Menurut Dewey Edwards Deming, teori Deming adalah kerangka kerja filosofi manajemen berbasis sistem yang berdekatan terhadap kepemimpinan dan manajemen. Deming menguraikan apa yang ia temukan sebagai perubahan manajerial yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas. Perubahan-perubahan ini diilustrasikan melalui 4 bidang utama, serta daftar 14 prinsip yang dimaksudkan untuk mendorong perbaikan dalam struktur dan perilaku organisasi. Teori sistem Deming adalah pendekatan manajemen yang memandang organisasi sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, di mana keberhasilan organisasi ditentukan oleh bagaimana setiap bagian dalam sistem bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Konsep dasar teori sistem Deming. Yang pertama, plan, yaitu merencanakan, mengidentifikasi, dan menganalisis permasalahan. Tahap plan adalah langkah untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Kedua, do, melaksanakan, mengembangkan, dan menguji solusi yang mungkin efektif. Tahap do adalah fase pelaksanaan di mana semua rencana dari tahap plan diimplementasikan. Ketiga, check, yaitu memeriksa, mengevaluasi seberapa efektif pengujian solusi sebelumnya dan menganalisis apakah langkah tersebut sudah diperbaiki. Tahap check adalah fase di mana lingkungan evaluasi, meminjamkan kembali, dan menulis analisis terhadap hasil yang diperoleh. Keempat, act, yaitu menindak, mengimplementasikan solusi yang telah diperbaiki secara menyeluruh. Tahap act
adalah fase, di mana tindakan diambil sesuai kebutuhan berdasarkan hasil dari tahap cek. Ada 2 jenis tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh, yaitu tindakan perbaikan dan tindakan standarisasi. Implementasi teori sistem naming dalam bidang pendidikan diterapkan melalui upaya peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Sekolah melakukan perencanaan pembelajaran yang baik, melaksanakan proses pembelajaran mengajar sesuai rencana, serta melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan metode, kurikulum, dan kinerja guru agar kualitas pendidikan terus meningkat.